Kan MK itu kan juga nggak, dalam sejarahnya kan nggak selalu steril juga terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Keputusan MK di masa lalu khususnya yang terkait dengan pilkada misalnya kan telah melahirkan korban-korban yang berjatuhan. Akil Muchtar ya, karena keputusannya ternyata dipengaruhi oleh pihak luar. Partai politik kandidat maju-maju aja, nggak bisa bang. Calon kepala daerah maju-maju aja, menang atau kalah urusan belakangan, enak aja. Nah Anda sendiri kalau cari anak buah, cari tim, nyusun tim, pasti Anda cari orang yang kompeten dan Anda yang nyaman gitu. Nggak bisa hanya kompeten. Presiden tolong hanya orang yang kompeten, jangan ada unsur subjektivitas sana. Anda gila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Nah, saya mau masuk ke yang sekarang ya. Nah, kalau kita lihat ya, apa sih yang menjadi penyebab? Ya, penyebabnya kita tahu. Ya. Tetapi ada nggak kepentingan politik tertentu dari kelompok tertentu di dalam keputusan MK ini yang kemudian berhadapan dengan DPR kan gitu. Ini kan sebenarnya tidak ada masalah nih. Iya. Tadi kan penjelasan Mr. Q itu kan nggak ada masalah. Iya. Ini proses hukum, Ini proses yudikatif. Ini legislatif. ini yudikatif. Sama aja kan. Iya. Jadi masing-masing sudah ada domainnya, sudah ada koridornya masing-masing. Betul. Nah, justru ini kan kalau penjelasan Mr. Q tadi, loh ini kok yang keluar koridor mendapat dukungan, yang menjalankan sesuai koridor jadi dikecam kan gitu. Ironi. Ironi. Nah, jadi ini sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat kita, Mas? Ya, ini tentu pertama-tama ya otokritik ya kepada partai politik. Kalau dalam survei-survei kan memang partai politik itu tingkat kepuasannya paling rendah. Jadi persepsi bahwa partai politik itu barangkali apa istilahnya egois ya, pakai terminologi yang konsepsi yang saya pakai sebelumnya. Iya. Itu lebih dominan daripada wajah altruismenya. Dan pada titik itu bisa jadi MK dianggap lebih altruistik dibandingkan walaupun sebelumnya dikecam DPR. Kan ketika memutuskan usia wakil presiden kan dikecam. Iya. Jadi di masyarakat kita, kan ini kan kacamatanya lah kritik otokritik ya. Kenapa DPR dikecam walaupun sebetulnya dia benar dalam menjalankan perannya, sementara MK yang kebablasan itu malah dibela. Ya mungkin karena pengaruh opini yang berlaku pada hari-hari ini, di mana mungkin apresiasi atau opini publik kepada MK lebih positif dibandingkan kepada DPR. Saya kira itu juga satu pelajaran yang harus kita kaji ya, terutama kepada teman-teman mahasiswa yang dengan heurismenya begitu, wah ini DPR nggak benar, bela MK, kawal MK gitu misalnya kan. Ini menurut saya harus dipikirkan oleh mereka. Nah yang kedua, sebetulnya kalau kita bicara proses di Mahkamah Konstitusi sendiri, saya nggak berani ngomong lebih jauh ya sebelum ada bukti bahwa misalnya ada problem-problem ya. Kan MK itu kan juga nggak, dalam sejarahnya kan nggak selalu steril juga terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Keputusan MK di masa lalu khususnya yang terkait dengan pilkada misalnya kan telah melahirkan korban-korban yang berjatuhan. Akil Muchtar ya, karena keputusannya ternyata dipengaruhi oleh pihak luar dengan cara yang melanggar. Ada dua loh ketua undang-undang ya. Satu lagi siapa itu? Patrialis Akbar. Masuk penjara juga. Iya. Nah saya nggak sampai ke sana karena ini kan post factum, sebelum terbukti ya berarti nggak ada. Ya saya anggap aja bahwa Mahkamah Konstitusi itu berjalan dengan alam pikirannya sendiri dan masing-masing. Nah
Cuman ya mungkin alam pikiran yang sekarang berkembang di Mahkamah Konstitusi adalah alam pikiran yang sebetulnya keluar dari proporsinya. Yang dominan, ideologi yang dominan di MK sekarang ini adalah judicial activism. Saya nggak tahu apakah ada snobisme intelektual misalnya. Wah, kita kan negarawan, kita kan hakim konstitusi ini memang udah lebih tinggi lah dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Iya. Ada pandangan seperti itu bahwa negarawan, ilmu hukumnya sudah paling tinggi lah dan seterusnya. Nah, mungkin saja alam pikiran itu membuat mereka merasa justified untuk playing God tadi itu. Dia yang nguji, dia juga yang nulis. Itu Bang. Tapi apapun alam pikiran yang sekarang dominan ya, individu yang ada di Mahkamah Konstitusi itu kemudian yang melahirkan produk yang ada sekarang ini. Nah, dalam situasi sekarang per hari ini kan kita harus terima sebagai fakta politik. Saya nggak mau kita pisahkan dengan, kalau dibagi ini dengan episode sebelumnya yang bicara hal-hal yang fundamental ya, entah apa namanya tatanan dan cara berpikir ya. Ini kita terima sebagai, ini bukan teori politik lagi, ini adalah realita politik gitu, fakta politik. Fakta politiknya adalah DPR tidak melanjutkan revisi Undang-Undang Pilkada. Bahkan per hari ini saya sudah membaca juga ya, ada beredar PKPU ya, draft PKPU dari KPU yang akan dibawa ke DPR yang isinya itu mengakomodasi keputusan MK nomor 60 dan 70. Lalu kemudian pada hari ini juga Kaisang misalnya ada di Amerika, sementara sebentar lagi pendaftaran. Lalu kemudian ada Partai Gerindra sebagai lokomotif koalisi yang sudah mencalonkan Ahmad Lutfi dengan Taj Yassin di Provinsi Jawa Tengah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, yang semuanya itu sebagai sebuah realita politik sampai pada satu kesimpulan bahwa pilkadanya ini akan berjalan dengan menggunakan frame keputusan Mahkamah Konstitusi, Bang. Iya. Itulah realita politik pada hari ini. Nah, ini kan ada sesuatu yang menurut saya agak aneh nih. Yang dipersoalkan putusan konstitusi, ya. Kemudian yang di demo itu kan DPR. Tapi mengapa di sini sepertinya yang jadi target itu adalah Pak Jokowi? Kita lihat teriakan-teriakannya, yel-yelnya semuanya, spanduk-spanduknya kan turunkan Jokowi, kan caci maki terhadap keluarga Jokowi misalnya. Nah, ini kenapa bisa menggelinding sampai ke sana? Ya, pertama kalau saya melihatnya pesan-pesan yang muncul di media sosial dan di lapangan tuh sebenarnya cukup beragam. Sorotan kepada DPR bahkan kalau buat saya melihatnya lebih dominan sebetulnya, Bang. Karena ini kan MK versus DPR. Ya, kalau disederhanakan ya kemarin. Walaupun ada juga yang ke Pak Jokowi. Tapi kalaupun ada ke Pak Jokowi, saya kira tidak mengherankan. Karena sebagai sebuah isu besar, ya, yang turun ke lapangan tentu juga beragam. Ada yang murni mau mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi berhadapan dengan DPR, cara revisi DPR, ya. Tapi ada juga yang memang mau menembak Pak Jokowi. Karena memang permusuhan yang lama atau perbedaan ideologi yang sudah berjalan lama. Tidak tertutup kemungkinan itu. Dan itu kan biasa. Dalam setiap isu besar ada berbagai elemen yang turun ke lapangan. Mungkin ada mahasiswa di situ. Tapi juga tidak menutup adanya elemen-elemen, saya nggak sebut nama ya, kode apa, singkatan aja ya. Elemen 01, 03 misalnya begitu. Ya, pendukung-pendukung partai politik lah. Atau 04 gitu misalnya, gitu, pendukung politik. Gitu. Atau 05. Ya, jadi ada banyak kelompok-kelompok yang memang turun ke lapangan, bergerak ya, dan kemudian ya tampil dengan isunya masing-masing. Tetapi saya melihat isu yang dominan tetap adalah isu MK versus DPR. Buktinya apa? Begitu DPR menyatakan tidak lanjut, maka kemudian
terjadi penurunan eskalasi yang sangat cepat. Ya. Jadi hari pertama demo, hari itu DPR menyatakan tidak melanjutkan revisi undang-undang, habis itu besok-besoknya udah nggak ada lagi. Gitu. Kebetulan juga kan setelah Jumat, lalu hari ini Sabtu kan gitu kan, besok Minggu gitu. Jadi poin saya adalah begini Bang, kalau yang dominan itu bukan isu pilkada, yang dominan itu bukan DPR, ini masih berlangsung terus nih Bang. Masih berlangsung terus, karena itu saya tetap dengan tesis bahwa tema besarnya tetap MK versus DPR, tema besarnya tetap RUU Pilkada, dan bukan yang lain. Bahwasanya kemudian ada tembakan kepada Pak Jokowi, ya mumpung orang lagi ngelemparin batu, ya ikut juga ngelemparin gitu. Iya. Gitu. Kesempatan. Gitu. Dan dalam proses seperti ini kan terjadi yang namanya anonimitas. Dalam psikologi sosial, kenapa massa itu bisa beringas, bisa kejam terhadap manusia. Misalnya ada pelaku kejahatan, dipukulin, digebukin dengan kejam sampai mati. Karena ketika manusia itu berkumpul dalam jumlah yang besar, alias kerumunan, terjadi peleburan identitas individu. Yang lebih dominan adalah identitas kolektif. Dan dia bisa berlindung di balik identitas kolektif tadi itu. Itu yang disebut sebagai, bahkan orang nggak kelihatan gitu Bang. Itu yang namanya anonymity gitu. Nah, anonimitas dalam dunia pada hari ini, ya kalau kita bicara gerakan, kita bicara public opini, itu semakin menemukan ruangnya dengan media sosial. Di media sosial orang tidak harus tampil dengan identitas asli. Bisa pakai akun, bukan akun palsu ya. Dia bisa akun palsu. Nama lain lah samaran. Akun robot, alter ya, istilahnya akun alter. Dia bisa pakai nama yang bukan namanya sendiri. Nah, kalau orang sudah kehilangan anonimitas, dia nggak punya rasa tanggung jawab lagi. Jadi dia bebas saja mau ngomong apapun juga. Termasuk kata-kata yang paling kasar sekalipun, termasuk fitnah atau hoax. Hoax itu kan bisa terjadi karena ada mekanisme di media sosial yang membuat orang tuh bisa ngumpet dari identitas aslinya. Nah, karena itu tidak heran kalau kita bicara public opinion dalam konteks kemarin isu pilkada, ya kelompok-kelompok yang sebetulnya tidak langsung terkait kepentingannya dengan itu pun juga bisa ikut menunggangi lah istilahnya kan gitu ya, untuk menunggangi event, maksud saya menunggangi peristiwa, untuk kemudian juga mengangkat isu-isu yang buat mereka tuh penting, yang tentu saja salah satunya adalah ya ketidaksukaan kepada Pak Jokowi. Ya saya lihat kelompok-kelompok yang menyerang Pak Jokowi itu mengharapkan DPR tetap berhadapan dengan MK. Supaya target mereka tercapai kan? Ya. Rupanya kan tadi Mr. Kejutnya hilang. Ya. Karena ini khususnya soal MK dan pilkada, dia menyurut sendiri ya. Betul. Ya, yang jelas kan per hari ini kalau kita bicara proyeksi politik selanjutnya, memang ya pendaftaran akan dilaksanakan dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan PKPU yang sudah disesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ada dua tesis pada hari ini. Akan terjadi perubahan besar pada konstelasi politik. Yang kedua ada perubahan tapi kecil saja. Saya termasuk mazhab yang kedua. Kenapa mazhab yang kedua? Pertama, perubahan terhadap pasal-pasal ini, khususnya mengenai ambang batas pencalonan, itu sudah di ujung proses pendaftaran. Gak lama lagi kita pendaftaran, tanggal 27 udah pendaftaran. Hari ini kita tanggal berapa? 24 ya. Hari ini 25. 24. Jadi tinggal 3 hari. Sehingga sebetulnya proses-proses politik, baik di pusat maupun di daerah, itu sudah mengerucut. Mendekati final ya? Mendekati final. Nah, kita ambil saja contoh PDI Perjuangan yang secara terbuka mengumumkan dukungan politik kepada para calon. Dari 3 gelombang mereka sudah masuk gelombang kedua. Gelombang pertama itu ada 306, gelombang kedua ada 169. Kalau di total 275 daerah. Dari total pilkada di seluruh Indonesia 445. Jumlah provinsi dan kabupaten kota sebetulnya 552.
tapi ada beberapa wilayah yang tidak menyelenggarakan pilkada kan. Misalnya semua kabupaten kota di Jakarta, tambah 1 provinsi di Jogja. Jadi 552 dikurangin 7, sehingga akhirnya 445. Nah, 545. Nah, 475 dibagi 545 itu saya udah hitung 87%. 545 dikurang 475, 70. Praktis tinggal kalau PDI Perjuangan ya, tinggal 70 daerah yang belum memutuskan. Cuman memang kesannya bisa menjadi ramai karena di antara 70 yang belum putus itu ada DKI Jakarta dan mungkin juga Banten. Iya. 2 wilayah yang notabene memang paling banyak disorot. 2 wilayah yang notabene ya lampu sorotnya itu paling besar dari media massa. Jadi kalau kita bicara kuantitas, sesungguhnya kita bisa pastikan nggak akan banyak perubahan lagi. Karena semua proses sudah berjalan. Nggak mudah, Bang, ketemu dengan partai politik yang lain, kandidat ketemu dengan partai politik. Ini kan komitmen yang sudah dijahit dari lama gitu loh. Belum cari anggarannya lagi. Komunikasinya udah bolak-balik gitu, Bang. Nggak bisa tuh ada teman saya nggak usah sebut nama inisial aja, ADI gitu ya. Tamu abang juga ADI. Dia bilang, partai politik kandidat maju-maju aja. Nggak bisa, Bang. Calon kepala daerah maju-maju aja. Menang atau kalah urusan belakangan, enak aja. Emang nggak pakai waktu, emang nggak pakai tenaga, emang nggak pakai biaya. Untuk maju kepala daerah kan perlu semua itu gitu. Jadi nggak bisa tuh yang istilahnya yang penting maju aja, urusan menang kalah belakangan. Nggak bisa itu. Kalau menurut saya sebuah kenaifan politik. Balik lagi, kalau kita mau menganalisa politik Indonesia secara akurat, kita harus memakai pendekatan realisme politik. Nggak bisa bahwasanya kemudian dalam menganalisa ketawa-ketawa kayak kita gitu kan, dalam menganalisa banyak analogi, ya iya, tapi analogi itu tidak boleh lari dari realitas politik yang ada. Jadi nggak mungkin lah tiba-tiba kemudian langsung dibongkar begitu saja komitmen dan komposisi koalisi yang sudah ada, kesepahaman dengan partai politik yang sudah ada dibongkar semata-mata karena tiba-tiba undang-undang atau keputusan Mahkamah Konstitusi tiba-tiba memungkinkan partai politik itu untuk mengajukan calon gitu. Balik lagi, iya kalau calonnya ada, kalau nggak ada gimana, ya kan? Iya kalau ada yang istilahnya populer, tapi kalau nggak ada populer bagaimana? Kalaupun ada yang populer, partai politik ini kan berpikir juga. Ini yang variabel kedua nih yang penting yang membuat kenapa kemudian ini menjadi tidak mudah berubah. Keinginan partai politik untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Pilkada 2024 ini punya satu ciri khas yang tidak ada di pilkada sebelumnya, yaitu kedekatan, proximity dan asosiasi dengan pembentukan kabinet alias pemerintahan ke depan. Nah, partai politik yang ingin gabung dengan pemerintahan ke depan dalam menyusun koalisi di pilkada, dalam mengajukan kandidat di pilkada juga mempertimbangkan variabel itu dengan sangat serius. Nah, teman kita tadi yang inisial ADI tadi juga menggunakan satu istilah, partai politik jangan jadi pelayan kekuasaan. Dia sebut menteri di kabinet itu sebagai pelayan kekuasaan. Nah, pertanyaannya, apakah partai politik melihat jadi menteri itu sebagai pelayan? Menurut saya di mata partai politik jadi menteri itu jadi bos. Kalau jadi bos, kalau jadi pelayan mungkin nggak dianggap penting, nggak berpengaruh. Tapi kalau jadi bos kan penting. Sehingga akhirnya partai politik ini at the end of the day atau pada kesimpulannya akhirnya dengan mempertimbangkan dengan sangat serius menjadi bagian dari menteri atau tidak, kan begitu, Bang. Saya nggak tahu ya, dulu kan Mas Taufik Imas itu ketika Ibu Mega menjadi presiden tuh sering sekali menyebut second kabinet ya. Bagaimana semua pihak itu terlibat dalam di dalam per hari ini, Bang, ya, menurut saya itu fantasi. Menurut saya itu sesuatu yang tidak realistis. Second kabinet itu hanya bisa tercipta ketika ada satu kekuatan besar seperti Pak Harto di masa Orde Baru. Pak Harto itu kekuatan tunggal. Dia di atas Partai Golkar, bahkan di atas semua partai politik.
Nah, kalau dia punya kekuasaan yang mutlak, ya, seperti Pak Harto, ya, anggaplah sistem presidensial dengan partai sederhana lah, multi partai sederhana lah, sebutlah begitu. Ya. Itu dia baru bisa menciptakan zakon kabinet. Zakon kabinet itu kan kalau disederhanakan kabinet ahli. Kabinet ahli itu kalau disederhanakan lagi mereka-mereka yang profesional. Mereka-mereka yang vis-a-vis dengan orang partai yang dianggap nggak profesional atau nggak ahli. Ya itu sebenarnya satu miskonsepsi tersendiri yang harus kita koreksi juga kan gitu. Apa iya kalau dia bukan orang partai pasti ahli? Apa iya kalau dia dari partai pasti nggak ahli? Itu kan juga stereotip-stereotip yang harus dibongkar juga menurut saya ya dalam praktek-praktek pemerintahan yang nyata. Buktinya kan Pak Jokowi memuji-muji Erlangga kan, seorang pekerja keras, ya kan? Ya itu nanti satu diskusi sendiri Bang ya. Saya lanjutin ini dulu. Jadi de facto ketika kita punya sistem presidensil dengan multi partai seperti sekarang ini, dan saya tambahkan lagi, multi partainya itu tidak ada yang dominan. Tidak ada yang dominan. Hasil Pilpres, hasil Pileg 2019-2024. Yang paling tinggi PDI Perjuangan berapa? 18-19%. Kursinya mungkin 20%. Sekarang paling tinggi masih PDIP. Masih PDIP. 16%. Bayangkan, partai politik yang paling tinggi kursinya, suaranya 16%. Mungkin kursinya 17 atau 18%. Artinya ini bongkahan-bongkahan besar. Nah, kalau kita bicara bongkahan-bongkahan besar, maka kemudian bongkahan-bongkahan ini harus punya perwakilan di kabinet. Harus punya. Jadi menurut saya yang realistis adalah bahwa nanti kabinet ini akan dominan dari partai politik. Apalagi Pak Prabowo punya ideologi atau punya prioritas terhadap adanya persatuan dan kesatuan. Dan operasionalisasi dari konsep persatuan itu adalah partai politik bersama-sama atau ramai-ramai mendukung pemerintahan. Nah, pada titik itulah kemudian zakon kabinet kalau dimaknai presiden menunjuk orang bukan partai untuk duduk di kabinet, itu porsinya akan menjadi lebih kecil, Bang. Pasti nanti dari Golkar ada, dari Bahlil nanti akan ada list nama, entah 3, entah 4, kita nggak tahu. Dari Pak Zulkifli Hasan juga akan ada list nama, yang kemungkinan nambah setelah pidato tadi malam, karena PAN adalah partai yang paling konsisten dukung Pak Prabowo. 2014, 2019, 2024 dukung. PKS kan 2014 dukung Prabowo, 2019 dukung, 2024 enggak. Gitu. Nasdem dari 2024. Nasdem sama kan? Nasdem, kalau Nasdem malah tidak pernah dukung Pak Prabowo sama sekali. Tidak pernah dukung. Iya, 2014, 2019 enggak dukung Prabowo. Sama dengan PKB. 2024 juga enggak dukung Pak Prabowo. Gitu. Sama dengan PKB. Dapat tipis-tipis. Iya dapat. Tapi intinya nanti ya dari kantong ketua umum partai itu akan keluar nama-nama dan hemat saya ya itu akan lebih dari 50%. Itulah realita politiknya. Ya tinggal pesan kita adalah kepada ketua partai bahwa ya Anda sebisa mungkin memilih kandidat-kandidat yang kompeten di bidangnya. Yang ahli dan profesional. Ya, tetapi kan kita harus akhirnya realistis juga bahwa ya kalau memilih kandidat itu ada faktor kompetensi, ya. Ada juga faktor kedekatan pribadi, kecocokan pribadi, ya. Belum lagi variabel-variabel yang lainnya. Nah itu kan nggak bisa dinafikan, karena begitulah dunia itu bekerja. Nah Anda sendiri kalau cari anak buah, cari tim, nyusun tim, pasti Anda cari orang yang kompeten dan Anda yang nyaman gitu. Nggak bisa hanya kompeten. Presiden tolong hanya orang yang kompeten. Jangan ada unsur subjektivitasnya. Nah, Anda gila. Pertama, Anda gila. Kenapa? Pertama, Anda nyuruh pilih orang yang kompeten. Tapi orang nggak bisa dipercaya. Enggak kan? Itu kan nggak realistis, Bang. Ya subjektivitas itu kan kepercayaan kan diantaranya kan. Loyalitas misalnya. Yang kedua, Anda kalau pada posisi Anda sekarang ini diminta menunjuk orang yang kompeten, tapi Anda nggak nyaman dengan dia, mau nggak? Pasti nggak mau. Jangan sampai orang disuruh mengerjakan yang Anda sendiri nggak mau kerjakan. Gitu, Bang. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai jumpa. Selamat weekend.
Namanya aktivis Bang ya. Weekend pun diskusi juga ya Bang. Weekend itu sih makanya semua kita batalkan. Gitu. Kasih Bang. Oke.